Bab 2991. Charlie hanya tahu bahwa Xiu tidak mengeluh terhadap Cheng Feng di konferensi siaran langsung, dan dia pasti telah mencapai semacam kesepakatan dengannya. Namun, dia tidak tahu persis apa yang didapat Xiu sebagai imbalan dari Cheng Feng. Sekarang setelah dia mendapatkan grup transportasi laut keluarga Su, Charlie langsung terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiu, seorang gadis yang sangat kuat untuk menggigit sepotong daging dari Cheng Feng dengan satu mulut. Dengan kata lain, ini tidak lagi sesederhana sepotong daging di bawah kaki, hampir setara dengan memotong kaki Cheng Feng. Namun, Charlie juga sedikit terkejut dan bertanya pada Nanako. Sekarang bisnis keluarga Su benar-benar diblokir. Adakah cara Xiu dapat merevitalisasi bisnis ini? Nanako buru-buru berkata, sejujurnya, saya tidak tahu persis apa yang bisa dilakukan Xiu, tapi saya pikir hanya ada dua cara untuk pergi. Pertama adalah memindahkan semua bisnis terkait ke luar negeri, tetapi ini untuk mereka. Sumber daya luar negeri Cina memiliki persyaratan yang sangat tinggi, dan keluarga Su belum dapat melakukannya sebelumnya. Saya pikir Xiu juga tidak mungkin mengikuti jalan ini. Berbicara tentang ini, Nanako berkata lagi, cara lain yang tersisa adalah mencari kerjasama. Menurut pendapat saya, cara terbaik adalah membagi seluruh grup transportasi laut keluarga Su, dan kemudian memecahnya. Sumber daya ini semuanya tersebar dan diintegrasikan ke dalam tangan perusahaan lain, yaitu, keluarga Su menggunakan sumber daya untuk berinvestasi dalam saham dan mundur di belakang layar untuk menghindari semua blokade pada keluarga Su. Pada saat ini, Melba tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan, analisis Nona itu benar, tapi saya pikir jalan kedua akan lebih merugikan keluarga Su. Artinya, dia awalnya mengendarai Walmart sendirian, tetapi sekarang dia memiliki tokonya sendiri. Mereka tidak bisa menjual semuanya, sehingga mereka hanya bisa mengangkut semua barangnya ke supermarket lain untuk mencari kerjasama dengan supermarket lain, seperti Carrefour, RT Mart, DLL. Dengan cara ini, para pesaing ini akan sangat menurunkan harga, menekan margin keuntungan keluarga Su dengan gila-gilaan. Charlie mengangguk ringan. Bagi keluarga Su dan Xiu, cara pertama tidak mudah berlayar, dan cara kedua mudah dilalui, namun memang ada lebih banyak pengorbanan. Nanako buru-buru berkata saat ini, Guru, saya pikir Anda dapat menghubungi Xiu. Anda memiliki anugerah penyelamat hidup untuknya. Mungkin dia akan setuju untuk mengintegrasikan semua sumber daya ke tangannya dengan Anda. Dalam hal ini, Anda akan menghemat uang. Pergi ke tahap persiapan, permulaan, dan inkubasi yang lama, ini semua akan disimpan. Ketika Melba, Warnia, dan Doris mendengar ini, mereka semua menunjukkan keterkejutan. Tak satu pun dari wanita yang mengira bahwa Charlie benar-benar akan menyelamatkan nyawa Xiu. Melba tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya, Wade, apakah kamu sudah menyelamatkan Xiu? Charlie mengangguk, mengulurkan dua jari, dan berkata dengan tenang, aku telah menyelamatkannya 2 kali. Bab 2992. Ya Tuhan. Seru Melba, dan dia berpikir. Charlie hanya menyelamatkanku sekali, dan aku merasa seolah-olah aku telah ditangkap sepenuhnya olehnya. Yang aku pikirkan hanyalah dia, bahwa Xiu sebenarnya diselamatkan 2 kali olehnya. Jadi, perasaannya padanya mungkin jauh lebih dalam daripada perasaanku. Warnia berkata saat ini, Guru, karena Anda telah menyelamatkan Xiu 2 kali, Anda dapat berbicara dengannya tentang kerjasama. Bagaimanapun, dia hanya dapat menggunakan sumber daya untuk menemukan orang lain untuk bekerja sama dengannya. Tentu saja, akan lebih tepat untuk bekerja sama denganmu untuknya. Charlie juga tergoda. Bisnis transportasi lautnya belum benar-benar dimulai, tetapi grup transportasi laut keluarga Su sudah memiliki skala yang sangat besar. Jika dia dapat mengintegrasikan sumber daya, bisnisnya sendiri pasti akan dimulai dengan cepat. Namun, satu-satunya hal yang merepotkan adalah begitu Xiu bekerja sama dengannya, identitasnya pasti akan terungkap dalam keluarga Su. Setelah eksposur dari keluarga Su, Charlie tidak mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, ZNN dan Su Shoude ada di tangannya, dan Kari dibunuh sendiri. Jika keluarga Su ingin menghadapinya, mereka tidak memiliki gerakan mematikan, dan mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Dan yang benar-benar dia khawatirkan adalah Xiu. Begitu dia bekerja sama dengannya, Cheng Feng pasti akan sangat marah, dan mungkin dia akan marah pada Xiu saat itu.
Bagaimanapun, keluarga Su dan keluarga Wade memiliki perseteruan, dan mereka adalah saingan terbesar satu sama lain. Jika Xiu bekerja sama dengannya, maka di mata Cheng Feng, itu sama saja dengan mengkhianati keluarga Su dan melemparkannya ke kamp musuh. Meskipun Charlie juga ingin mencari jalan pintas untuk bisnisnya sendiri, jalan pintas ini tidak boleh didasarkan pada menempatkan Xiu dalam situasi berbahaya. Terus terang, dalam kasus kerjasama, dia tidak boleh menyakitinya. Jadi, dia melambaikan tangannya dan berkata kepada Warnia, yang tidak tahu yang sebenarnya. Meskipun saya mengenal Xiu, bagaimanapun juga, bisnis saya belum membaik sama sekali. Pada saat ini, mendatanginya untuk bekerja sama setara dengan serigala putih sarung tangan kosong. Pada saat itu, kemungkinan akan memberinya perasaan, seolah-olah saya pernah menyelamatkannya dan sekarang memaksanya untuk bekerja sama dengan saya. Ini sedikit penculikan moral. Setelah mendengarkan ini Warnia mengangguk pelan mengerti. Dia tahu bahwa Charlie adalah orang yang tidak akan pernah menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk menegosiasikan persyaratan dengan orang lain hanya karena dia telah menyelamatkan mereka. Meminta Charlie melakukan hal seperti itu tidak sesuai dengan karakternya. Bab 2993. Namun, Doris mengetahui identitas Charlie dan karena itu menebak pikirannya yang sebenarnya. Jadi dia berkata dengan sedikit emosi, saya mendengar bahwa Cheng Feng, patriark dari keluarga Su, jahat dan tercela. Untuk apa yang disebut kehormatan keluarga, dia dapat merencanakan dan membunuh menantu perempuan dan cucunya sendiri. Saya pikir dia tidak akan pernah duduk diam dan menunggu bisnis sebesar itu lenyap dari tangannya, dan mungkin dia akan mulai dengan Xiu ketika pusat perhatian telah berlalu. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan serius. Lagi pula, ada kasus kejahatan bersalah yang nyata sejak zaman kuno. Xiu, seorang gadis lemah dengan urusan besar di tangannya, setara dengan anak berusia 5 tahun. Seorang anak, memegang jutaan uang, pergi jalan-jalan di tengah malam. Saya tidak berpikir dia bisa menyimpannya sama sekali. Mungkin dia akan terpengaruh olehnya. Kata-kata Doris membuat Charlie sedikit khawatir. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Doris adalah benar, dan Cheng Feng saat ini hanya tunduk pada Xiu, jadi dia memilih untuk mengorbankan salah satu kakinya untuk membereskan segalanya. Namun, ketika pusat perhatian dari insiden ini berangsur-angsur berlalu, Cheng Feng, yang kehilangan kaki pengiriman laut, hanya akan merasa semakin tidak nyaman. Kemungkinan besar keinginan untuk menumbuhkan kembali kaki ini akan membuatnya kewalahan. Saat itu, Xiu pasti akan menghadapi bahaya besar. Melihatnya seperti ini, bekerja sama dengannya mungkin tidak akan merugikannya. Sampai batas tertentu, itu mungkin masih melindunginya. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan sangat serius, dengan cara ini, Melba masih terus maju sesuai dengan rencana awal. Lagi pula, apakah kita bekerja sama dengan Xiu atau tidak? Kita harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran perusahaan, pengajuan lisensi, dan pekerjaan integrasi sumber daya. Jika tidak, bahkan jika kami mendapatkan sumber daya Xiu, kami tidak akan dapat menggunakannya. Adapun apakah Xiu dapat bekerja sama, aku akan menemukan kesempatan untuk mengobrol dengannya. Saat ini, Xiu juga mengkhawatirkan bisnis pelayaran laut selanjutnya. Meskipun potongan kue ini berukuran sangat besar, namun dalam keadaan tidak bisa dimakan sambil memegangnya di tangan. Bagaimanapun, seluruh bisnis keluarga Su telah diblokir, dan dia belum dapat menjalankan sumber daya ini untuk saat ini. Nyatanya, dia benar-benar ingin bertemu Charlie, memberitahunya tentang hal ini, dan kemudian berusaha untuk bekerja sama dengannya dan merevitalisasi sumber daya ini. Namun, dia juga khawatir Charlie akan jijik padanya dan keluarga Su. Bagaimanapun, ayahnya, dan bahkan keluarganya, telah lama menentang keluarga Wade, dan bahkan mungkin tidak dapat dipisahkan dari kematian orang tuanya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki rencana untuk langkah selanjutnya saat ini. Bab 2994. Untungnya, Ocean Shipping Group baru saja mengganti namanya, dan Xiu merasa setidaknya dia punya waktu untuk membuat rencana jangka panjang. Dan pada saat ini, Cheng Feng telah memberi perintah pada saudaranya Zifei agar dia menemukan cara untuk mengetahui gayanya dan mencari tahu bagaimana dia berencana untuk mengoperasikan grup transportasi laut keluarga Su. Yang paling ditakuti Cheng Feng adalah bahwa Xiu menyerang besi saat panas dan langsung menjual aset seluruh grup pengiriman laut. Jika ini masalahnya, maka dia benar-benar tidak bisa kembali.
Lagi pula, grup itu sekarang atas namanya, dan semua sumber daya serta properti ada di tangannya. Jika dia memisahkan dan menjual grup, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menghentikannya. Meskipun keluarga Su dilarang untuk terus menjalankan bisnis ini, mereka tidak dilarang menjual aset mereka. Oleh karena itu, begitu dia mengubah grup pengiriman laut menjadi uang dan menyimpannya di rekeningnya sendiri, bahkan Cheng Feng pun punya satu hari. Tidak mungkin bagi mereka yang memiliki kemampuan besar untuk mengambil kembali uangnya, dan kemudian menebus seluruh grup pengiriman laut yang telah dijual. Justru karena Zifei mendapat perintah dari lelaki tua itu, dia mengepung Siu di pagi hari, melakukan segala kemungkinan untuk menanyakan rencana selanjutnya. Dia bahkan mengusulkan agar dia dapat menghentikan sementara beberapa bisnis di tangannya, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk membantunya menjalankan grup transportasi laut. Dalam kata-katanya, Ziyu adalah adik perempuannya. Sekarang bisnis ini telah dibawa masuk, apakah itu berkah atau kutukan, saudara laki-laki itu sendiri harus berdiri dan membantu adik perempuannya menanggungnya. Keluarga kakek sangat mengagumi sikap Zifei. Mereka merasa bahwa dia akan mendukung adik perempuannya dengan segala cara. Tetapi hanya Ziyu yang mengerti di dalam hatinya bahwa semua hal yang dikatakan kakaknya sama sekali tidak sentimental. Tidak ikhlas, tapi bermaksud untuk menguji. Pertimbangan kakaknya juga membuatnya merasa sangat jijik dan cemas jauh di dalam hatinya. Sekarang dia takut bahwa dia benar-benar tidak dapat melindungi bisnis yang akhirnya dia ambil kembali ini. Oleh karena itu, dia ingin melihat Charlie lebih mendesak. Dia ingin mengobrol dengannya dan bertanya apakah dia punya saran bagus. Namun, dia tidak tahu apakah Charlie ingin melihat dirinya sendiri atau tidak. Setelah memikirkannya, dia masih mengumpulkan keberanian dan bertanya pada Charlie di WeChat, "Grace, apakah Anda punya waktu untuk bertemu dengan saya?" Bab 2995. Charlie tiba-tiba menerima WeChat Ziyu dan merasa sedikit terkejut. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia ingin bertemu dengannya, dia merasa itu harus terkait dengan Ocean Shipping Group. Jadi dia menjawab, "Bagaimana kalau siang ini?" Ziyu buru-buru berkata, "Tidak masalah. Saya tidak tahu di mana Grace lebih nyaman untuk bertemu." Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Datanglah ke Shangri-La. Saya akan memberi Anda informasi kontak. Jika Anda menghubungi Takehiko dari keluarga itu, Anda mengatakan bahwa Anda akan mengunjunginya di Shangri-La. Kemudian Anda langsung pergi ke suite-nya, dan saya akan berada di sana. Sampai ketemu di sana." Charlie merasa bahwa Ziyu saat ini harus diawasi secara ketat oleh keluarga Su. Jika dia bertemu dengannya di luar, ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa menghindari mata dan telinga Cheng Feng. Oleh karena itu, lebih baik dia datang langsung ke Shangri-La. Jika bukan karena itu Takehiko yang kebetulan tinggal di Shangri-La, kedatangan Ziyu di industri keluarga Wade pasti akan membangkitkan kewaspadaan Cheng Feng. Namun, karena itu Takehiko ada di sini, sangat masuk akal baginya untuk melihat itu Takehiko, dan Cheng Feng pasti tidak akan meragukannya. Bagaimanapun, dia sekarang mencari outlet untuk grup pengiriman lautnya. Wajar dan logis untuk pergi ke Ito Takehiko untuk membicarakan kerjasama. Semakin logis, semakin mudah bagi Cheng Feng untuk mengendurkan kewaspadaannya. Selain itu, Shangri-La adalah situs Ishak, dan eyeliner Cheng Feng tidak akan pernah masuk. Jadi tidak mungkin bagi lelaki tua itu untuk mengetahui siapa yang ditemui Ziyu di Shangri-La. Sebentar lagi siang. Mobil yang tersambar petir di pemakaman Gunung Phoenix masih memicu banyak rumor. Namun, tidak ada yang mengaitkan kejadian ini dengan Kari. Bahkan Cheng Feng tidak tahu bahwa Kari, yang sangat dia harapkan, telah berubah menjadi debu yang melayang di udara saat ini. Namun, pada siang hari, polisi mengeluarkan pemberitahuan tentang orang hilang. Mereka menemukan informasi registrasi kendaraan berdasarkan kendaraan yang tersambar petir di Gunung Phoenix kemarin. Karena mobil tersebut atas nama perusahaan persewaan mobil, polisi menemukan penyewa mobil tersebut. Berkat sistem nama asli negara yang kuat, Kari gagal menyembunyikan identitasnya saat menyewa mobil. Sertifikat yang diberikan kepada perusahaan persewaan mobil adalah paspor Inggrisnya. Karena itu, polisi Arrows Hill segera menangkap petunjuk penting pertama. Mobil yang disambar petir tadi malam disewa oleh seorang berkebangsaan Inggris bernama Kari. Namun, hanya bangkai mobil yang ditemukan di lokasi kejadian, namun tidak ditemukan bayangan orang tersebut.
Mobil itu disambar petir, dan seseorang harus menemukan cara untuk menemukannya. Karena itu, polisi sedang mencari petunjuk soal Kari pagi ini. Polisi memeriksa video pengawasan dan menemukan bahwa Kari memang mengemudikan mobil tadi malam, jauh-jauh keluar city, dan datang ke Gunung Phoenix.